Baik, kali ini kita akan membahas terkait dengan mata kuliah rekayasa pondasi. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas terkait dengan pondasi turap. Nah, pondasi turap ini apa? Seperti teman-teman sudah pelajari di dua jenis pondasi sebelumnya, yaitu pondasi telapak dan pondasi sumuran atau kaison. Nah, ini kalau pondasi itu kan dua jenis itu utamanya adalah dia bebannya kebanyakan untuk mengakomodir beban vertikal, baik akibat beban internal berat sendirinya ataupun beban eksternal akibat lalu lintas ataupun beban-beban luar yang lainnya. Nah, kali ini terkait dengan pondasi turap ini lebih cenderungnya nanti beban yang diakomodir dominannya adalah beban lateral atau horizontal. Tidak lagi, memang ada beberapa yang digunakan untuk beban vertikal tapi itu minim sekali, dan ini kita kasusnya adalah sekarang beban lateral atau horizontal. Nah, sehingga kira-kira perbedaannya apa, konsep baik dari konsep dasarnya, nanti konsep perencanaannya, pelaksanaannya, sampai pengawasannya kira-kira berbeda dengan pondasi dua jenis yang kemarin atau seperti apa. Nah, kita akan lihat satu persatu di dalam materi kali ini. Ya, kali ini sudah mulai ke perancangan. Nah, ini sudah mulai ke ranah teknis. Nah, ini teman-teman tolong untuk diperhatikan. Kan saya mulai konsep perancangannya seperti apa kalau kita ingin mendesain turap itu supaya kuat, tidak terjadi longsor, seperti apa. Oke, jadi konsep perancangannya itu minimal seperti ini. Jadi kita harus menentukan yang pertama karakteristik dari dinding turapnya. Nah, karakteristik ini meliputi panjangnya seperti apa yang dibutuhkan. Ini kaitannya dengan kebutuhan kita waktu nanti setelah didesain kita ingin laksanakan di lapangan. Nah, itu apakah tersedia di lapangan atau di pasaran, misalkan kalau turap baja gitu ya. Biasanya atau turap beton pun ada yang sampai 27 meter atau 25 meter. Nah, tapi kebanyakan adalah di 15 sampai 20 meter seperti itu. Nah, kalau baja kemungkinan masih bisa lah nanti kita sambung antara satu dengan lainnya sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi harus diperhatikan biasanya beton. Saya pernah mancang seatpile di pelabuhan Muara Baru itu ya. Itu saya pesen 25 meter seatpile baja beton. Jadi ketika mendatangkan itu dia pakainya adalah truk yang didesain khusus, dia kemudinya ada dua, di depan dan di belakang. Jadi karena memang saking panjangnya dan diangkutnya biasanya malam hari ketika lalu lintas sepi. Dan sekali ngangkut itu hanya mengangkut 2 atau 3 seatpile. Karena memang saking panjangnya dan saking beratnya. Nah, ini harus diperhatikan nanti ketika kita desain di pasaran ini yang tersedia berapa. Kalau yang terutama beton ya. Kita tanyakan dulu ke pabrikannya. Kecuali memang bisa nanti dipesan khusus dengan harga khusus juga, nanti bisa mencapai panjang tertentu, terkait juga dengan transportasi ke lapangannya. Kalau kita pesan di pabrik itu bisa atau enggak kondisi jalan kita dengan dilewati misalkan sampai ke 30 meter, seperti itu harus diperhatikan. Nah, profilnya juga yang harus ada di pasaran, ini terutama yang untuk seatpile baja. Kita desainnya misalkan tadi ada tipe Z, tipe U, tipe box, tipe strike gitu ya. Jangan kita desain nanti yang tidak tersedia di pasaran. Kemudian karakteristik mekanis, misalkan ini seatpile-nya baja gitu ya. Komposisi kimianya seperti apa, kemudian kekuatan dari materialnya, modulus elastisitas, kemudian kekuatan dari modulus tahanan terhadap lenturnya berapa. Nah, ini harus kita cari dulu atau kita dapatkan misalkan dari pabrikan atau dari supplier, supaya nanti ketika kita mendesain kita sudah menggunakan material atau properties mekanis dari baja yang kita rencanakan. Jangan sampai ternyata kita desain pakai istilahnya tahanan modulusnya ternyata terlalu besar, di lapangan tidak ada atau di pasaran tidak ada, sehingga tidak bisa kita gunakan nantinya di lapangan. Ini harus diperhatikan. Oke, yang kedua yaitu penentuan sistem jangkarnya kalau misalkan dia mau diangkurkan. Nah, ini kita tentukan daerah penjangkarannya apakah ada,
ya kan, daerah bebasnya yang kita bisa gunakan, kemiringannya nanti mau seperti apa. Jadi jangkar tadi tidak harus lurus ya, bisa kadang miring juga bisa. Kemudian luas penampang tali jangkarnya itu harus kita hitung juga, nantinya kuat menahan gaya tarik. Juga tadi posisi jangkar itu ya, itu terkait dengan daerah penjangkaran ini. Harus ditempatkan berapa meter dari seatbeltnya. Nah ini panjang tali jangkar untuk menjamin stabilitas bersama turap. Ini hubungannya tadi dengan bidang gelincir. Jadi jangan sampai tali jangkarnya terlalu pendek sehingga masih di area longsoran. Nah itu percuma kita mendesain kalau dia di area longsoran. Sistemnya nanti seperti apa dijangkarkannya? Apakah tadi lurus atau miring? Terus blok angkur di belakangnya apakah mau dibikin blok seperti itu atau mau di sistem bor yang di ujungnya nanti diperluas, seperti jadi kita ngebor misalkan diameternya 4 in gitu ya atau 10 cm, nanti di ujungnya itu tapi melebar. Nah, melebar itu untuk sebagai tahanan blok angkernya. Nah, ini nanti harus diperhatikan. Juga dihitung stabilitas terhadap gelincirnya dia. Jadi nanti kita akan belajar ke arah sini. Oke, saya lanjutkan. Nah, prosedur umum perancangannya seperti apa? Ini ada beberapa tahapan yang bisa teman-teman ikuti. Jadi yang pertama, kumpulkan informasi umum. Ini meliputi apa? Misalkan topografi, elevasi rencana puncak seatbelt, elevasi rencana penggalian, tinggi maksimumnya, dan kemudian ada rata-rata atau muka air tanahnya di mana, ini harus kita dapatkan. Nah, hubungannya ini nanti tentu saja kalau topografi ini nanti adalah rencana penggalian dan pengurukan di mana. Jangan sampai kita merencanakan ternyata tinggi galian dan tinggi urukannya ternyata melampaui dari seatbelt yang kita rencanakan. Ini harus kita detailkan terlebih dahulu di mana yang akan digali, di mana yang ditimbun, mana yang diproteksi seatbelt dan lain sebagainya. Kemudian yang langkah kedua adalah buat profil lapisan tanah. Nah, ini bisanya adalah dengan cara pendidikan tanah, investigasi di lapangan. Nah, ini kalau bisa nanti dibuatkan profil per lapisannya, misalkan antara lapisan satu dan lainnya dibedakan dari karakteristik tanahnya. Nah, diklasifikasikan, misalkan kekuatan gesernya atau dari parameter-parameter lain yang harus ditentukan. Salah satunya misalkan kekuatan tanah, misalkan kohesinya dari yang lepas sampai ke tanah kerasnya. Nah, ini bisa dibikin per lapisan tanah. Oke ya. Yang berikutnya juga harus diketahui kekuatan geser dari masing-masing tanahnya. Ini bisa dilakukan uji lab juga, triaksial, geser langsung atau uji tekan bebas. Nah ini teman-teman silahkan di-refresh kembali materi saya terkait dengan pendidikan laboratorium untuk pengujian geser, bisa diperhatikan. Oke. Nah nanti juga harus diperhatikan nih, misalkan nanti ternyata sudah pernah dilakukan penggalian atau pengurangan tegangan efektif. Jadi misalkan daerah situ pernah dilakukan penggalian dan lain sebagainya, sehingga nanti ketika kita misalkan menguji awal tanah belum dilakukan penggalian. Nah, ketika kita mau konstruksi ternyata di sana nanti dilakukan penggalian sebelum dilakukan sipel gitu ya, sehingga akan berkurang kuat geser tanah di bawah galian, sehingga ini juga harus diperhatikan. Karena kuat geser tanah ini kan dipengaruhi juga oleh tegangan overburden atau tegangan tanah di atas titik yang ditinjau itu. Nah ini harus diperhatikan juga. Dia nanti ketiga adalah pilih turap. Apakah mau kayu, besi, atau baja tadi, beton, dan peruntukannya seperti apa. Ini harus dipilih. Tipenya apakah nanti mau yang cantilever atau angkur. Nah ini juga harus ditentukan. Hitung tekanan lateral tanah dan berikut tekanan lateral akibat beban luar. Nah, setelah itu kita menghitung nanti istilahnya tekanan lateral tanah. Kalau kemarin di pondasi dangkal baik telapak maupun sumuran itu kan daya dukung tanahnya ya yang di sisi bawah. Nah, kalau di sini adalah nanti kita ngitungnya dibandingkan terhadap tekanan arah horizontal atau lateral tanahnya. Oke. Kemudian tentukan kedalaman pemancangan. Nah ini bisa diperoleh dengan membagi angka aman, safety factor terhadap gaya yang bekerja dan gaya yang dipunyai atau dimiliki oleh turapnya. Oke, nanti hitung momen maksimum dan pilih ukuran turap yang memenuhi. Nah nanti ini bisa dilakukan juga seperti apa. Kemudian hitung tali atau batang angkernya bila memang digunakan sistem yang angker.
Juga nanti panjang pengangkerannya harus dihitung juga kalau memang kita menggunakan yang sistem angker. Oke, itu prosedur umumnya. Nah, kita akan coba selidiki satu demi satu mungkin yang di pembebanannya dan kemampuan dari tiang seatbelt atau turap kita. Nah, ini terkait dengan pembebanannya. Jadi pembebanan di turap ini cenderungnya adalah tekanan tanah lateral. Nah, tekanan tanah lateral itu apa? Yaitu gaya yang ditimbulkan akibat dorongan tanah di belakang struktur penahan tanah. Nah, kalau kita tadi adalah seatbelt, bisa saja dinding penahan tanah gitu ya, atau abutmen jembatan, terowongan, atau saluran bawah tanah, atau turap kita tadi itu kalau ada tanah di belakangnya yang mendorong, nah itu namanya adalah tekanan lateral. Nah, jenis-jenisnya apa saja tekanan tanah lateral? Itu ada yang pertama tekanan tanah lateral diam. Jadi dia memang dalam kondisinya adalah diam. Nanti kita lihat satu-satu. Kemudian tekanan tanah aktif dan yang ketiga adalah tekanan tanah pasif. Nah, ini bedanya apa? Kita coba lihat satu demi satu. Yang pertama adalah tekanan tanah lateral saat diam atau biasanya disebut K0, yaitu kondisi di mana kesetimbangan di tempat yang dihasilkan dari kedudukan tegangan-regangan tanpa adanya tegangan geser yang terjadi. Jadi kondisinya seperti apa? Ini kalau kita mancang, misalkan gambar 1A ini ya, kita pancangkan gitu ya. Nah, ini kondisinya di sini sebenarnya ada tekanan tanah lateral, baik di sisi kanan maupun sisi kiri, tapi kondisinya dia adalah pada saat diam. Dia belum kita lakukan penggalian. Nah, nanti ketika sudah digali seperti ini yang bekerja adalah tekanan tanah aktif. Dia sudah mulai bekerja karena sisi kiri sudah tidak ada yang menopang. Hanya yang menopang nanti ada sisi bawahnya biasanya sebagai counterweight adalah tekanan tanah pasifnya. Itu konsepnya seperti itu. Nah, nanti besarannya berapa? Besarannya tanah tekanan ini sebenarnya punya tekanan nih tanah ini ke arah horizontal. Karena memang misalkan belum digali gitu ya. Sebenarnya dia punya tekanan, tapi memang tidak ada tegangan geser yang terjadi. Besarannya adalah H kali gamma kali K0 ini. Nah, resultan gayanya sama kalau untuk seperti segitiga bentuknya. Jadi dia simplifikasinya semakin ke dalam kan tanah itu semakin besar ya gayanya. Karena ada overburden dari atasnya. Sehingga bentuknya adalah segitiga bentuk diagram gayanya. Semakin bawah semakin besar, nilainya adalah H, kedalamannya, kalikan gamma tanahnya, kali koefisien K0 ini. Nah, titik tangkapnya di mana kalau kita mau ngitung gayanya atau momennya, dia di sepertiga dari tinggi segitiganya ini. Nah, itu konsepnya. Nah, gambar ini tadi kan kita melihat turap yang dianggap tidak mempunyai volume ya. Jadi turap kita itu asumsinya tidak mempunyai berat, jadi tidak ngefek ke tanah, dianggapnya asumsinya seperti itu. Juga kokoh dan licin. Nah, jadi dia sangat kokoh, tidak melendut gitu ya istilahnya. Kemudian adalah licin, meskipun dia ada gaya gesekan tapi kita abaikan kalau dalam perhitungan biasanya. Dipancang pada tanah tak berkohesi, jadi tidak ada lekatan antara tanah satu dan tanah lainnya. Nah, tanah pada gambar 1B pada sisi turap tadi perlahan-lahan digali. Oke ya. Nah, pada saat penggalian tadi sebenarnya adalah bekerja suatu gaya horizontal tadi yang sama besarnya dengan gaya horizontal yang sebelum digali. Jadi kalau sebelum digali itu sebenarnya sudah ada gaya ini tapi dia belum bekerja. Setelah digali maka gaya ini nantinya akan bekerja besarannya ya sama dengan gaya horizontal yang tanah sebelah digali tadi. Ini konsepnya kalau yang tekanan lateral diam. Kita lihat di berikutnya. Nah, ini tadi tekanan gaya horizontal yang dimaksud tekanan tanah diam tadi, itu nilainya ada suatu faktor dikalikan dengan faktor koefisien tekanan tanah diam atau K0. Jadi tadi besarannya sigma H tadi sama dengan H kedalaman kalikan gamma tanahnya kali koefisien K0. Nah, K0 ini adalah sigma H aksen dibagi sigma V aksen atau sigma H aksen dibagi dari kedalaman kalikan gamma efektifnya. Jadi sigma H aksen itu apa? Tekanan efektif tanah arah horizontal dibandingkan dengan tekanan efektif arah vertikalnya. Nah, ini kan kalau bentuknya adalah yang dulu kita pernah belajar kalau tanahnya isometri berarti tekanan baik horizontal maupun vertikal sama, tapi
di kenyataan di lapangan tekanan itu kan berbeda antara vertikal dan horizontal. Nah, ini bisa digunakan rumus dengan persamaan ini. Oke ya, caranya adalah seperti ini untuk menghitung tekanan tanah diam, lateral diam. Berikutnya tekanan tanah aktif dan tekanan tanah pasif. Jadi apa yang dimaksud aktif dan pasif di sini? Jadi di sini yang berpengaruh dulu kita lihat, yaitu berat volume tanahnya. Kemudian sudut gesek. Nah, jadi di sini kalau tadi belum berpengaruh sudut gesek internalnya, ini sudah berpengaruh. Kemudian juga sudut gesek antara dinding dan tanahnya. Nah, ini juga berpengaruh. Faktor kohesi atau kekuatan tanahnya juga sudah berpengaruh. Kemiringan dari dinding dan muka tanah, dinding ini berpengaruh, mukaan tanah juga berpengaruh, dan juga beban-beban luarnya yang akan mempengaruhi tekanan tanah aktif dan pasif. Nah, di sini kita lihat ya, tekanan tanah, ini aktif, ini nanti saya revisi, EA adalah aktif, tekanan tanah aktif adalah bersifatnya mendorong dinding. Bekerja jika dinding bergerak menjauhi tanah. Nah, ini kalau kita punya turap seperti ini, tadi sejajar kita gali gitu ya. Nah, ini kan tanah di kanan ini cenderungnya dia akan menggulingkan si turap kita ke arah luar sini. Sehingga bekerjanya mendorong dinding, sifatnya itu ya. Kemudian dinding ini menjauhi dari tanahnya dia. Nah, itu dinamakan adalah tekanan tanah aktif. Besarannya apa? Jadi besarannya EA di sini adalah sebenarnya nilainya adalah luasan dari segitiga ini. Ya, jadi tanah tadi kalau kita gambarkan diagramnya, karena semakin dalam semakin besar tekanannya, maka adalah segitiga. Besarnya EA adalah luasan segitiga, jadi setengah kalikan tingginya H dikalikan dasarnya ini tadi kan H kali gamma kali KA ya. Hanya kali gamma kali koefisien tanah aktifnya. Nah, sehingga besarannya gaya EA itu adalah luasan segitiga setengah kali H kuadrat, jadi setengah H kali H gamma KA. Jadinya nilainya ini. Lengan momennya adalah di sepertiga dari ketinggian H tersebut. Ini sepertiga, jadi lengan momennya di sini. EA bekerjanya. Oke, tekanan tanah pasif. Jadi tekanan tanah pasif itu sifatnya dia melawan gaya dorongan dinding. Kalau tadi ini mendorong keluar, ini cenderungnya menahan supaya ini tidak terdorong. Bekerja jika dinding bergerak menahan tanah. Jadi si dinding tadi kalau aktif menjauhi, kalau ini malah mendekati dari tanahnya. Berarti dia adalah tekanan tanah pasif. Besarannya sama, yaitu adalah luasan segitiga setengah kali H kecil ini karena tingginya H kuadrat kali gamma kali KP. Nah, kalau tadi ada KA, di sini ada KP. Nanti nilainya adalah berbeda. Lengannya sama sepertiga dari tinggi tanah tersebut, kedalaman tanah tersebut. Oke ya, ini untuk tanah aktif dan pasif. Nah, untuk mempelajari tekanan tanah lateral itu biasanya kita menggunakan teori oleh Rankine tahun 1857. Jadi dalam analisis nanti tekanan tanah lateral dan tanah horizontal tadi itu asumsi yang digunakan adalah tanah dalam kondisi kesetimbangan plastisnya. Jadi dianggap tanah itu sudah mau runtuh. Nah, itu yang kita gunakan asumsinya. Jadi dia adalah kesetimbangannya di plastisnya, bukan di elastisnya. Jadi dianggapnya pada kondisi ekstrim, dia mau runtuh. Kemudian tanah uruk di belakang turap itu dianggapnya tidak terkohesi atau tanah tak berkohesi. Gitu ya. Jadi kalau tanah diuruk, karena sistemnya diuruk, dianggapnya di sini tidak mempunyai kohesi. Sehingga gesekan antara turap dan dinding uruk juga tanah uruk diabaikan. Jadi licin dianggapnya, meskipun baja dan beton kan punya koefisien gesek, tapi di asumsi ini dia dianggap nol, tidak ada gesekan. Oke, ini kita tinjau untuk tekanan tanah lateral pada tanah non-kohesif. Nah, kalau non-kohesif tadi adalah C sama dengan nol, dia tidak punya kohesi. Nah, tadi adalah tanah uruk ya, misalkan volumenya adalah punya berat volume gamma dan ketinggian H, maka EA itu dihitungnya tadi rumusnya setengah H kuadrat kali gamma kali KA. Ini luasan segitiga tadi ya. Titik tangkapnya di sepertiga dari dasar turap. Nah, alasnya tadi, alas dari segitiga tadi adalah suatu faktor KA dikalikan gamma kalikan H. Nah, KA ini adalah koefisien tekanan tanah aktif menurut Rankine. Yaitu nilainya KA adalah 1 minus sin V dibagi 1 plus sin V. Atau
bisa dituliskan dengan persamaan lain, yaitu tangan kuadrat dalam kurung 45 dikurangi V per 2. Nah, ini adalah rumus yang aktif. Coba kita lihat yang pasif. Rumusnya sama tadi dengan menggunakan rumus luasan segitiga tadi. Juga titik tangkapnya sama. Yang membedakan adalah alas diagram tadi kita kalikan KP. Kalau tadi KA ya. Ini maaf, salah, nanti saya perbaiki. Sehingga KP di sini adalah tekanan tanah pasif Rankine. Nah, KP adalah 1 plus sin V dibagi 1 minus sin V. Atau ditulis lain tangan kuadrat dalam kurung 45 plus V per 2. Nah, bedanya kalau pas aktif tadi adalah minus dikurangi, kalau di sini adalah plus. Jadi dia menahan. Nah, ini konsepnya adalah seperti ini. Oke ya, saya lanjutkan. Berikutnya, kondisinya apabila tanahnya tadi, ini ngitung tekanan tanah aktif ya, kalau tanahnya tidak rata atau miring, punya kemiringan sudutnya adalah beta. Nah, ini bagaimanakah cara ngitung tekanan tanah aktif maupun pasifnya? Koefisiennya seperti apa? Nah, ini sudah disajikan oleh Rankine, silakan untuk digunakan saja. Nah, ini rumusnya cukup panjang karena ada faktor pengaruh dari kemiringan beta ini. Jadi cos dan sinus di belakang ini, cos di belakang ini adalah karena efek kemiringan tadi. Nah, ini silahkan teman-teman kalau menjumpai nantinya di lapangan ada tanah miring, untuk ngitung EA-nya tadi adalah menggunakan persamaan ini. Segitiganya pun ikut miring menyesuaikan dari sudut dari kemiringan tanah. Jadi di sini beta, di bawahnya ini juga beta. Nah, B-nya ini nanti bisa pakai rumus yang sama tadi, hanya koefisiennya ini mengikuti karena ada kemiringan tadi, silahkan digunakan. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya kalau di atasnya tanah tadi ada beban merata. Nah, pengaruhnya ke tekanan tanah aktif maupun pasif apa di sini? Nah, ini kalau memang di sini ada beban merata, nanti dia pengaruhnya adalah diubah menjadi tegangan ini di tanah bekerja seperti apa. Nah, kita lihat. Jadi posisi tanahnya sendiri dia mempunyai dalam hal ini ya, EA adalah positif, tegangan tanah aktif, tahanan lateral aktif. Bisa saja ini nanti menjadi pasif tergantung kondisinya. Nah, kalau dalam hal ini sebagai contoh kalau dia adalah tahanan lateral aktif. Nah, bentuknya segitiga karena adalah dari kondisi tanahnya. Nah, sedangkan kondisi dari beban luar meratanya ini seperti apa? Nah, kita diagramnya adalah bentuknya dia tetap berupa persegi seperti ini, persegi panjang. Nah, hanya yang membedakan besaran di bawahnya. Nah, kalau tadi B1 untuk yang segitiga atau tanahnya adalah ketinggian H kali gamma kali KA. Nah, kalau yang untuk beban merata tinggal Q, bebannya berapa, meratanya kalikan KA-nya. Nah, sehingga kalau ditanyakan tahanan lateralnya, ya tinggal kita jumlahkan saja dari yang akibat beban luar, yang persegi panjang ini ditambahkan yang segitiga. Nah, nanti resultannya mengikuti kalau persegi panjang kan di tengahnya ya. Nah, kalau segitiga di titik beratnya di sepertiganya. Nah, nanti momennya dihitung bisa dipisah satu dengan yang lainnya. Nah, ini nanti dia jadi idealisasinya adalah suatu trapesium, yaitu EA1 akibat tanah tadi dan yang ini akibat beban merata. Nah, nanti bisa digunakan persamaannya seperti ini. Kalau yang tadi luasan segitiga, yang ini berarti luasan persegi panjang tadi ya. Nah, ini bisa digunakan. Selanjutnya kalau ada beban garis, tadi merata ya, ini beban garis Q di sini yang arahnya tegak lurus memanjang ke sana. Itu kira-kira pengaruhnya apa ke dalam tekanan tanah tadi? Jadi di sini dia punya akibat berat tanah sendiri, tekanan lateralnya itu dalam bentuk segitiga. Nah, nanti yang beban garis ini dia akan memberikan efek nih ke arah dari turap kita. Nah, berapa pengaruhnya bisa kita gunakan dengan rumus yang ada. Kalau yang tanah tadi kita pakai luasan yang segitiga. Nah, ini tadi titik tangkapnya di sini. Nah, tapi kalau yang beban garis, dia bentuknya adalah seperti ini. Nah, ini adalah garis pengaruh, ini kira-kira di mana. Nah, nanti pengaruhnya juga segitiga, tapi dibalik dia. Nah, besarannya tadi, nilai-nilainya bisa kita lihat di sini. Jadi,
alasnya segitiga berapa, ketinggiannya berapa, ini bisa kita gunakan rumusan yang disediakan ini. Nah, silakan kalau memang nanti ketemu beban garis bisa digunakan rumusan ini. Oke, saya lanjutkan. Kalau berikutnya itu kalau ada muka air tanah. Nah, muka air tanah tepat di permukaan dari tanah kita. Ini pengaruhnya apa yang harus diperhatikan? Jadi dia ada dua. Yang pertama akibat berat tanah sendiri, tentu saja dia gunakannya adalah gamma efektifnya. Setengah dikurangi gamma terendam dikurangi gamma air. Makanya dia punya gamma efektif kalikan koefisiennya tadi. Selanjutnya kita juga akibat air tadi. Nah, kita gunakan adalah gamma air. Nah, di sini adalah H kalikan gamma air. Dia tidak ada pengaruh KA-nya sehingga bentuknya adalah segitiga seperti ini. Sehingga kalau digabungkan dia tetap membentuk suatu segitiga yang lebih besar. Nah, besarannya ini kalau tanah aktif tadi, kalau terendam air berarti kita gunakan pakai gamma efektif. Karena nanti di EA2 untuk air kita pisahkan dengan gamma airnya atau berat volume airnya. Oke ya. Sehingga nanti dijumlahkan antara EA1 dan EA2-nya. Ini kalau pengaruh muka air tanah sama dengan muka tanahnya. Kasus yang lain kalau air tanahnya tidak terletak di permukaan. Nah, ini airnya berada di bawahnya, baik di sisi kanan maupun kiri itu ya. Ini sama saja. Misalkan kita tinjau sebelah kanan ini. Jadi pengaruhnya apa saja harus kita perhatikan. Jadi ini kita bagi menjadi beberapa diagram gaya. Yaitu tanah di posisi lapisan yang tidak terendam air ini, gamma B, gamma basahnya ini, kita hitung sendiri. Nah, rumusan ini sama sebenarnya rumusan segitiga. Tinggal nanti tingginya adalah karena ini yang diketahui H2, kita harus kurangkan dengan H1. Makanya rumusnya adalah seperti ini, kalikan gamma B, kalikan KA. Ini untuk yang tanah di posisi atas ini. Oke. Nah, posisi tanah atas tadi ini juga akan membebani posisi tanah di lapisan bawahnya. Sehingga ini bisa kita ibaratkan tanah di atas ini sebagai beban merata jadinya. Untuk ninjau di tanah bawah, tanah lapisan atas menjadi beban merata. Nah, kalau beban merata tadi, rumusnya adalah diagramnya persegi panjang, yaitu tinggal kita cari luasannya. Nah, luasannya ini adalah H1 dikalikan tadi yang di atas, karena ini adalah beban merata di atas adalah H2 kurang H1 jadinya. Beban di atas. Dikalikan gamanya gamma yang di atas, karena ini beban di atas, baru dikalikan koefisien KA-nya. Nah, ini efek akibat yang di atasnya. Selanjutnya, efek dari dirinya sendiri yang di posisi lapisan tanah bawah. Nah, ini karena terendam kita harus menggunakan gamma efektif seperti tadi ya. Nah, kita pakai, baru nanti air juga diperhitungkan sendiri dengan gamma airnya. Ya, jadi kalau ketemu gamma sat nanti harus dikurangi gamma air untuk mendapatkan gamma efektifnya. Di sisi kiri untuk ngitung tanah pasifnya juga sama, kondisinya misal seperti ini ya kita harus bagi-bagi menjadi diagram sesuai peruntukannya. Ini untuk tanah di atas, ini untuk tanah di atas tapi berpengaruh kepada lapisan di bawahnya sehingga dia menjadi beban merata. Ini untuk kondisi tekanan pasif dari tanahnya sendiri, ini untuk kondisi terendam airnya. Nah, ini harus teman-teman kuasai konsep ini nantinya untuk menghitung momen, karena kita yang akan bandingkan adalah gimana turap ini nantinya kuat terhadap momen yang bekerja, sehingga kita bisa mendesain turapnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini nantinya kalau pada tanah tadi non kohesif ya, kalau tanah kohesif di mana dia masing-masing punya kekuatan tanahnya sudah bekerja, gesekan antar tanahnya dan juga kohesinya bekerja. Nah, jika ditemui misalkan di lapangan nantinya di sini ada turap dan kemudian kohesinya sudah dihitung. Nah, ini nantinya ketika ada tekanan tanah aktif seperti ini, berarti tadi kita hitung tekanan tanah aktif ini adalah di segitiga ini ya, yang EA1 akibat tanah. Nah, akibat kohesi tanah lekatan ke dalam antar tanah sendiri itu, dia juga punya sebenarnya namanya adalah EA2 ini. Jadi dia arahnya adalah berlawanan. Nah, ini kondisinya seperti ini. Jadi ketika dicari resultantenya yaitu ya seperti ini. Kita tabrakkan antara diagram satu dengan yang lainnya. Itu ya, ini luasannya atau dasarnya silahkan dipakai rumus-rumusnya karena ini tadi kohesi adalah
2C akar KA, ini sudah melibatkan faktor kohesi tanah, sehingga nantinya resultan totalnya adalah seperti ini, dikurangkan nantinya malahan. Jadi kohesi tadi mengurangi dari tekanan tanah aktifnya, ya kan? Karena sebenarnya ini kan beban nih, EA1 ini beban tanah murni. Tapi karena di sini kita perhitungkan kohesi dari tanahnya, kekuatan tanahnya sudah bisa mengikat dirinya sendiri antar masing-masing tanahnya, maka terkurangkanlah beban ini menjadi beban yang lebih kecil. Jadi nanti beban yang dihitung adalah yang warna putih ini saja. Ini bisa diabaikan, nggak masalah, lebih aman. Nah, yang warna oranye ini mengurangi dari EA yang harusnya menggulingkan tadi, lateral tekanan aktifnya hanya tinggal yang ini, EA totalnya, jadi lebih kecil. Karena sudah diakomodir oleh kohesi atau gesekan antar tanah-tanahnya sendiri. Nah, ini kondisinya ya, kalau tekanan tanah aktif untuk di tanah kohesif. Nah, kalau pasif seperti apa kondisinya? Nah, kalau kondisi pasif dia justru malah menjumlahkan. Jadi karena dia selain beban akibat beratnya sendiri yang segitiga ini ya, tekanan lateralnya, dia juga mempunyai lekatan antar partikel tanahnya, sehingga dia memperkuat dari tahanan pasifnya, sehingga kalau di pasif ini dia dijumlahkan dari yang hanya akibat tanahnya dijumlahkan terhadap akibat dari kohesinya. Nah, rumusannya bisa digunakan di sini, silakan. Nah, dia akan justru menambah. Kalau yang aktif tadi malah mengurangi, jadi bebannya lebih kecil. Nah, ini harus dikuasai konsep-konsep ini oleh teman-teman. Ya, jadi kalau yang ini malah menjumlahkan atau memperbesar dari tahanan pasifnya. Oke, kita akan coba sekarang desain turap. Caranya gimana? Nah, ini ada beberapa petunjuknya terkait dengan perancangannya. Mungkin di sini untuk mempermudah kita gunakan ilustrasi gambar di samping. Nah, ini ada asumsi-asumsi yang harus digunakan oleh teman-teman. Yaitu asumsi yang pertama, diambil lebar turapnya itu 1 meter tegak lurus bidang gambar ini ya. Jadi ini bidang gambar tegak lurus ke sana, kita asumsinya untuk mempermudah per 1 meter lebar, seperti itu jadinya. Nah, kemudian nanti yang harus kita cari adalah panjang D ini. Ini biasanya untuk nilai SF1,5 sampai 2. Nah, ini biasanya didesainnya untuk nilai-nilai itu. Nah, ini disediakan oleh Henry, tapi saya kurang tahu nih tahunnya berapa. Dia menyediakan tabel untuk tanah tak berkohesi tanpa adanya tekanan residual ya, yang tekanan overburden dan tekanan akibat air. Jadi ini kering, kondisi kering. Hubungan antara V dan D itu dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi kalau kita punya sudut gesek dalam tanahnya 20, nah disarankan D ini nilainya 2 dari tinggi ini. Tingginya ini, jadi dalamnya yang terjepit tanah itu harus 2 kalinya tanah yang terbebaskan di atasnya. Semakin besar sudut gesek dalamnya, semakin besar sudut geser dalamnya, ini semakin besar ya. Ini kan tanah keras nih, 35-40, maka jepitannya akan juga semakin berkurang. Ini malah bisa sampai 0,9 atau 0,7 dari ketinggiannya. Jadi semakin lunak tentu saja nanti sudut gesek dalamnya semakin kecil, tahannya semakin kecil, maka dijepitnya juga harus semakin dalam supaya dia tidak mengguling atau longsor. Nah, nanti baru bisa ditentukan dimensi papan turap nanti dengan menggunakan momen-momen yang terjadi. Jadi momen maksimal tadi kan akibat tanah aktif, kita tadi punya gayanya, punya lengannya. Nah, itu nanti kita hitungkan terhadap suatu titik di mana dia menghasilkan momen yang paling maksimal. Kemudian asumsi berikutnya, ini dianggapnya adalah kaku sempurna. Jadi tidak melendut atau tidak terdeformasi. Dia garisnya ini adalah garis lurus kaku sempurna. Sehingga miring atau berputarnya juga masih dalam kondisi sempurna. Padahal kenyataan di lapangan kalau di sini dijepit ada beban gitu, kadang kan melayoutnya nggak lurus, tapi kadang ada suatu melendut gitu ya. Tapi dalam hal ini untuk mempermudah perhitungan, asumsinya dia adalah kaku sempurna. Titik putarnya di titik D0 ini. Nah, ini kalau tadi dijepit di sini, kadang karena ini kondisi kurang kuat tanah, nah mereka bergeser titik putarnya menjadi di D0 ini. Pergeserannya ini menjadi D0. Nah, gaya yang bekerja seperti apa di sebelah kanan ini? Berarti antara A dan sampai dengan D0 sampai sini, karena berputarnya di sini ya,
ini karena membebani dan menggeser turap, maka dia adalah tekanan tanah aktif. Ya teman-teman ya. Dan D0 sampai D, nah ini karena mendekati dan menahan dari geseran perputaran pancangnya, sipelnya, maka dia adalah tanah pasif yang ikut menahan. Nah di sebelah kiri antara B sampai D0 ini, karena dia terdesak ke sana, dia mendekati posisi tanah dan menahan, maka di sini tekanan tanah pasif. Dan D0 sampai D ini, itu karena menjauhi dari tiangnya, sipelnya, maka dia ikut mendorong kan ibaratnya tekanan tanah aktif. Nah itu konsep itu yang harus dipegang, antara mana aktif, mana pasif, itu teman-teman yang harus dikuasai terlebih dahulu. Oke ya. Saya lanjutkan. Nah, nanti stabilitasnya dihitung dengan menggunakan persamaan di sipil ini sebenarnya kan hanya sigma FH sama dengan 0, sigma FV sama dengan 0, sigma M sama dengan 0. Nah, ini karena V dianggapnya ini tidak punya berat, tadi asumsi awal ya. Ini sebagai bidang tipis dan tidak punya berat, jadi tidak kita kontrol sigma V-nya. Yang kita hitung adalah sigma gaya-gaya horizontal dan sigma momen. Nah, nanti bisa digunakan SF ini antara 1,5 sampai 2, sehingga nanti jarak antara B sampai D0 ini nanti bisa kita dapatkan dan bisa kita cari, termasuk B sampai D ini yang kita pancangkan harus berapa, dengan kondisi tanah seperti ini harus bisa kita hitung dengan persamaan. Kemudian sigma MP dibagi sigma MA, jadi tanah pasif yang menahan dibandingkan dengan tanah aktifnya, dia harus mempunyai angka keamanan sekitar 1,5 sampai 2. Oke ya. Yang diperhitungkan terhadap D0. Jadi dia momennya yang menggulingkan maupun yang menahan nanti dipandangnya terhadap D0. Jadi di sini tadi nanti ada momen kan nih. Di sepertiga tadi ya di sini. Nah ini nanti terhadap D0. Di sini juga ada tanah pasif, sini tanah aktif, nanti semuanya diresultankan ke D0, titik acuannya. Karena tadi ini dianggap kaku dan bergesernya atau berputarnya di D0. Nah, panjang yang diperoleh D0 atau B sampai D0 ini ya, D0 adalah dari titik B sampai D0 ini, nanti dan bagian yang dipancang itu bisa kita peroleh dari persamaan tadi. Dan nanti nilai D ini bisa kita tetapkan nilainya sekitar 1,2 sampai 1,4 dari nilai D0-nya ini. Nah, nanti mungkin lebih jelas dengan contoh. Kita akan lihat teman-teman bareng-bareng. Nah, ini cara-cara tadi bisa kita simplifikasi untuk mendapatkan dimensi turap. Nah, kalau kita menggunakan rumus-rumus yang tadi, ini kan cukup kompleks. Nah, kita akan dekati dengan penyederhanaan atau simplified method, di mana D0 itu diasumsikan berhimpit dengan D. Jadi kalau tadi ini ada perbedaan gitu ya, karena kita harus menghitung bermacam-macam gaya gitu, ada pasif, aktif, dan lain sebagainya. Sekarang kita sederhanakan saja, D0 ini berhimpit dengan D. Nah, nanti ada gaya K, itu yang diasumsikan bekerja di titik D0 ini. Nah, jadinya tadi gaya-gaya tadi hanya disederhanakan gaya K ini. Dan juga nanti sigma momen MP dan MA itu diperhitungkan terhadap gaya D0. Jadi di sini. Jadi nanti kita tidak lagi ngitung yang seharusnya, ngitung ada yang di sini aktif, di sini pasif. Ini kita sederhanakan seperti ini. Silahkan. Nah, nanti kita akan peroleh sigma MD sama dengan 0, gaya-gaya yang bekerja di sini, sehingga kita dapatkan nilai D0 dan D, yang besarnya adalah 1,2 D0. Kemudian dimensi turap, tebalnya turap, bahannya apa, nah nanti bisa kita tentukan dari momen maksimal yang bekerja. Nah, momen maksimal ini kira-kira X ini terhadap D tadi berapa, nah ini akan kita cari. Nah, Mmax adalah suatu titik sejauh X dari B, nah ini ya. Dan nanti kita turunkan persamaan itu sehingga nanti didapatkan nilai-nilai dari D0 dan maupun D ini. Nah, ini lebih jelasnya kita pakai contoh soal saja. Oke, saya akan lanjutkan. Ini kita pakai belajar case study. Saya di sini punya turap kayu. Pakai kayu saya ya, tingginya tidak terlalu tinggi, 2 meter. Kemudian ada propertis tanah di sini pakai V sama dengan 30 derajat sudut gesek dalam. Kohesi antara tanah diabaikan, jadi tidak ada gaya tambahan tadi ya.
yang bentuknya persegi panjang. Gamanya 18 kN per meter kubik, sedangkan tegangan izin kayunya atau sigma izin kayunya ini 15 MPa, kekuatan kayunya ini. Nah, ini kekuatan lenturnya ya, ini biasanya kayunya sekitar 15 MPa. Nah, kalau kalian sudah belajar di bekisting, nah ini biasanya dipakai nih tegangan izin ini, nanti dibandingkan dengan tegangan yang terjadi, dia harus berapa kalinya gitu kan. Kemudian diminta tentukan panjang dan tebal papan turap yang diperlukan. Nah ini ya, jadi diminta panjang ini berapa sih dan tebal turapnya ini berapa. Oke, caranya seperti apa? Jadi kita tinjau tadi sesuai asumsi 1 meter tegak lurus bidang gambar ini ya. Jadi kita hanya meninjaunya 1 meter, sehingga bebannya juga hanya 1 meter yang kita tinjau ke arah tegak lurus gambar ini. Kita hitung KA-nya dan KP-nya. Jadi KA tadi kan tangan kuadrat 45 min V per 2, ini kita hitung ketemunya adalah sepertiga. Dan KP-nya kita masukkan ke rumus, ini plus, nilainya adalah 3. Jadi nilai-nilai ini nanti kita gunakan sebagai menghitung EA dan EP. Nah nanti di sini EA karena simplifikasi tadi ya, kita tidak memperhitungkan yang tadi di sini ada yang menjadi EA dan di sini yang menjadi EP tadi ya. Kita simplifikasi dengan seperti ini, asumsi ini berhimpit D dan D0 ini, sehingga hanya ada EA di sini dan EP di sini. Ini jauh lebih mudah kita simplifikasi. EP bekerja di sini, EA bekerja di sini, lengannya sepertiga, ini juga sepertiga dari dasar. Dasarnya tadi, dasar segitiga kita bisa ketahui dari rumus, ini juga bisa. Besaran gaya adalah luasan segitiga. Nah itu ya. Oke, nah nanti yang harus kita cari adalah besarnya nilai X ini. Ketika ini berotasi, kira-kira ini letaknya di mana sih nilai X ini? Nah, sama D0 dan juga panjangnya D ini akan kita cari. Nah, caranya gimana? Kita hitung dulu besaran tekanan lateral efektif dan pasifnya. Nah, ini kita masukkan saja tinggal di rumus tadi ya teman-teman. Rumus luasan segitiga dikalikan KA. Nah, ini kita karena kita belum ketahui tingginya tadi H1 kalau kita lihat ya. Nah tadi kita belum ketahui kira-kira ini sampai D0 ini berapa kedalamannya, maka kita H plus D0 untuk menghitung tekanan aktifnya. Jadi kedalaman tanah adalah H 2 meter ini ditambah D0. Nah, sehingga kita masukkan H1 sama dengan ini ya, H1 untuk tekanan tanah aktif sisi kanan ya. H ditambah D0, H adalah 2 ditambah D0. Kita masukkan saja ke dalam rumus, sehingga nanti karena memang belum diketahui, bisa kita sederhanakan, ini menjadi 3 kalikan 2 plus D0 kuadrat kilonewton, seperti itu. Tadi ya, terus dengan menganggap tadi lengan terhadap D0, ya, di sini ada posisi D0, nah ini D0, lengannya adalah ini, karena kita belum ketahui, maka di sini adalah kita pakai perumpamaan, yaitu nilainya sepertiga, ini kan lengannya di sini sepertiga dari tinggi segitiga ini. Nah, tingginya tadi adalah 2 plus D0, ini ya ingat. Nah, jadi sepertiga kali 2 plus D0. Nah, ini nantinya lengan ini kita gunakan juga. Sama dengan yang di sisi pasifnya tadi, karena ada yang belum diketahui, maka kita menggunakan adalah masih pakai D0 juga. Nah, ini karena teman-teman tadi di sini segitiga ini yang kita cari, tingginya D0. Nah, makanya di sini kita masukkan setengah kali luasan D0 kuadrat kali gamma kali KP. Nah, KP ini tadi sudah kita dapatkan, kita masukkan saja sehingga ketemu 27 D0 kuadrat. Nah, lengannya seperti apa? Lengannya tadi kalau di sisi sini adalah sepertiga kali tingginya D0, ya berarti sepertiga D0. Nah, ini kita dapatkan lengannya sepertiga D0. Ini akan kita gunakan nantinya menghitung momen. Oke, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya menghitung D0. Caranya gimana untuk menghitung D0 ini? D0 ini kita menggunakan yaitu sigma momen terhadap D0 sama dengan 0. Kita balik. Jadi momen di titik D0 ini sama dengan 0. Berarti yang bekerja adalah EA kalikan lengan dikalikan EP kalikan lengan juga. Jadi gitu ya. Jadi di sini tinggal kita masukkan EA kalikan lengannya, EP juga kalikan lengannya. Kalau EA yang menggeser berarti menggulingkan kita kasih negatif, EP ini yang menahan kita kasih positif sama dengan 0.
Udah kita masukkan saja parameter-parameter tadi yang sudah kita dapatkan di depan, sehingga nantinya di sini bisa kita dapatkan nilainya D0 itu 1,85 meter. Nah itu ya, jadi nilai D0 tadi sudah ketemu 1,85. Sehingga panjang turap ditanam, tadi kita punya asumsi D sama dengan 1,2 kali D0. Nah itu kita kalikan saja 2,23. Oke ya, ketemu, digunakan karena ini untuk pembulatan kepraktisan di lapangan 2,3. Sehingga panjang turap tadi hanya 2 meter ditambah D 2,3 menjadi 4,3. Nah ini hampir mirip, ketemunya sama yang tabel di biru diberikan Ranki tadi ya, si Henry tadi ya. Dia sekitar 1,2 kalikan hanya, kalau nggak salah, atau 2,2 tadi. Teman-teman bisa lihat nanti ya. Kalau 2,2 kalikan 2 meter hanya kan sekitar adalah 4,4. Nah ini hampir mirip lah. Ini berarti hitungannya karena pendekatan sudah mendekati. Selanjutnya apa? Kita menentukan dimensi turapnya. Dimensi turap itu apa? Tebal dari turapnya. Tadi kan sudah diketahui momen tahanan turapnya ya. Section modulusnya atau kekuatan izinnya tadi. Tahanan kekuatan izinnya 15 MPa kalau nggak salah. Nah, nanti kita bandingkan ini terhadap momen yang bekerja. Jadi kita cari kira-kira momen maksimal itu akan terjadi di titik mana antara B dan D0. Ya, saya balik. Jadi tadi sudah ketemu D0, tapi kita akan mencari suatu momen maksimum yang memang dia akan menggulingkan ini, yaitu sejarah X. Nah, X ini kita belum ketahui nih. Ini gimana cara mencarinya akan kita cari. Nah itu berarti kan dia antara perpaduan ini yang menggulingkan dan yang menahan. Nah, ini kira-kira X ini di mana? Kita akan cari. Caranya adalah kita cari tadi untuk EAX kita punya ya istilahnya luasan tadi kita gantikan nilainya tadi yang di 0 tadi pakai X. Oke. Nah ini kita tinggal masukkan saja. Kenapa 2 plus X? Ya, tadi karena kita yang dicari adalah 2 adalah nilai 2 ini, X adalah yang kita cari. Sehingga kita belum tahu nih lengannya ini nanti kira-kira di mana. Sehingga kalau tadi 2 plus D0, karena yang kita cari adalah perputarannya di D0. Nah sekarang yang kita cari di titik X ini. Sehingga 2 plus X. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Oke. Nanti kita tinggal masukkan. Lengannya juga bisa kita cari adalah sepertiga kali 2 plus X. Oke. Untuk EP juga sama, kita tinggal ganti dengan X tadi, sehingga kita dapatkan nilainya seperti ini. KP-nya kita masukkan, nilainya 27 X kuadrat kilonewton. Lengannya sepertiga kali 2 plus X. Penyelesaiannya ada 2, yaitu yang pertama kita bandingkan terhadap gaya horizontalnya, gaya lintang atau horizontal, yaitu sigma D sama dengan 0, di mana kita sejajarkan antara EAX dan EPX. EA itu aktif, EP pasif. Nah ini kita selesaikan persamaan tadi kita masukkan sehingga didapatkan nilai X sama dengan 1, yaitu dari titik B ke arah bawah. Nah kalau dari kontrol pertama ini didapatkan nilai X adalah 1 meter dari titik B ke bawah. Kita kontrol ke berikutnya dengan momen. Nah momen teman-teman, momen ini kita jumlahkan sigmanya tadi ya, kita punya sigma momen yang menggulingkan dan sigma momen yang menahan gitu ya. Nah kita masukkan ke dalam persamaan ini. Jadi sigma momen terhadap X adalah sigma momen akibat gaya. Kalau ini kan dijumlahkan ya, saya lihatkan ke gambar. Karena titik putarnya sekarang dipindahkan ke titik sini, sehingga kita nggak tahu nih X ini posisinya antara B dan istilahnya antara B dan D0 tadi. Nah, kalau bisa saja lokasinya di bawah atau di atas. Nah, kalau seperti ini misalkan asumsi X di sini. Berarti dia akan saling menjumlahkan momen-momen ini. Saling menguatkan, bukan saling mengurangi. Sehingga coba kita cari, karena kita ingin cari maksimalnya, makanya dia dijumlahkan di sini. Antara aktifnya dan pasifnya ini malah dijumlahkan, karena kita ingin mencari momen maksimumnya. Ini kita masukkan rumus-rumus atau persamaan tadi yang kita dapatkan sehingga sigma momen X sama dengan 9X kuadrat X plus 2 plus X plus 2 pangkat 3. Nah ini kita turunkan teman-teman terhadap DX.
Nah, derivatif penurunan. Kalau teman-teman di SMA mungkin ya belum pernah melakukan penurunan rumus, nah ini karena memang S1 tapi nggak apa-apa, akan saya berikan caranya biar efektif atau teman-teman cepat. Nah, nanti akan didapatkan sigma MX itu nilainya adalah ini. Nah, angka ini ke sini gimana? Ini kalau teman-teman belum pernah diajari derivatif atau penurunan terhadap suatu X gitu ya, atau di sini parameternya bisa Y atau T, teman-teman bisa gunakan yang namanya kalkulator yang ada di website, yaitu pakai istilahnya Wolfram Alpha. Ini saya tunjukkan teman-teman. Namanya di sini diketik wolframalpha.com gitu ya. Teman-teman silahkan dicari, misalkan nanti di aplikasi handphone kayaknya ada di Google Store, tapi berbayar kayaknya. Nah, kalau yang di website ini gratis. Nah, teman-teman kan kesulitan tadi. Ini adalah semacam solver sebenarnya, teman-teman kalau mau cari persamaan akar pangkat 3, ada X-nya pangkat 3, X pangkat 2, biasanya kan bisa pakai minus B plus minus B kuadrat dikurangi 4AC gitu ya. Teman-teman bisa pakai ini. Nah, contohnya saya tunjukkan nih. Tadi kan kita suruh menurunkan ya, menurunkan rumus. Dalam hal ini adalah ini nih, 6, oke ya, mungkin saya sambil nyatet supaya nanti gampang kita masukkan. Kita suruh menurunkan rumus yang ini, 9x kuadrat, gitu kan, x plus 2, terus ditambah x plus 2 pangkat 3. Nah, ini kan sebenarnya teman-teman bisa selesaikan nih, kita kuadratkan sendiri, kita apa, terus nanti diturunkan. Tapi saya punya cara yang lebih mudah, ini nggak apa-apa teman-teman. Mungkin kalau di ujian juga nanti kan ujian online, tidak masalah. Nah, ini kalau penurunan itu bisa kita pakai derivatif. Nah, ini derivatif dari berapa gitu kan, derivatif of, nah angka tadi misalkan 9 kalikan X kuadrat, ini kayak Excel gitu ya, X kuadrat dikalikan dalam kurung X plus 2 gitu ya, dalam kurung lagi ditambahkan X plus 2, X plus 2, kemudian dalam kurung dipangkatkan 3, kan gitu ya. Nah, ini kalau kita mau menurunkan ke X secara manual silahkan bisa kalau yang jago ahli matematika, tapi kalau keterbatasan kita bisa pakai ini. Untuk hidup kan teknologi untuk memudahkan kita ya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini nanti sama si istilahnya ini akan diturunkan di per dx. Nah, ini harusnya kan seperti ini. Kita turunkan. Nah, kadang teman-teman di matematika kan ada integral. Integral kan untuk menaikkan ya. Dari rumus ini atau persamaan ini. Kalau derivatif itu untuk menurunkan. Sehingga kita dapatkan nilainya nih 6, 5x kuadrat, 8x plus 2. Nah, ini teman-teman nanti bisa gunakan di persamaan ini. Kita bisa gunakan gitu kan. Nah, tadi ketemu rumusnya ini. Sehingga kita bisa dapatkan nih, kalau nantinya ini kita sama dengankan dengan 0, nanti kita akan, kan tadi rumus ini kita turunkan, kita sama dengankan dengan 0, sigma momennya. Nah, kalau kita sama dengankan 0, nanti akan ketemu nilai X-nya. Nah, caranya juga sama, kita tinggal gunakan bantuan Wolfram tadi ya. Misalkan nih ketemunya adalah 6 kali 5X ini ya. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Tadi yang persamaan apa? Yang kita dapatkan tadi ya, 6, 5x kuadrat plus 8x plus 2. Nah, ini kita tuliskan di atas tadi, gitu ya. 6 kalikan 5 kalikan x kuadrat ditambah 8x ditambah 2. Sama dengan kan 0 aja, dia akan solver, ngitung sendiri, kita nggak usah pusing-pusing. Gitu ya. Nah, nanti dia akan dapatkan nih di sini nih nilainya, yaitu antara X positif ini atau X negatif ini. Nah, ini kita tinggal hitung kira-kira nilainya di sebelah mana. Nah, ini kan nilainya antara 0,4 sama 1,3 gitu ya. Nah, ini kita dapatkan persamaan tadi, kira-kira besarannya adalah di 1,3. Oke ya, dari titik B ke arah bawah kita ketemu nilai X-nya. Sehingga nilai X ini kita masukkan saja ke persamaan yang awal ini.
sehingga nanti kita akan dapatkan nilai X ini adalah 1,25,1 kilonewton per meter. Nah, nilainya seperti itu cara menghitungnya. Oke, sehingga nanti untuk menghitung tebal turapnya gimana? Kita tadi sudah mendapatkan D0 dan D, kedalaman terjepit. Terus momen maksimalnya sudah dapatkan. Nah, kita tinggal menghitung dimensi turapnya. Kita anggap tebalnya T, lebarnya 1 meter tadi ya. Dan sehingga kalau kita menghitung kekuatan dari material lenturnya adalah pakai section modulus, bukan inersia ya. Tahanan momen tahanannya yaitu W sama dengan 1/6 kali biasanya BH kuadrat gitu. Dalam hal ini karena lebarnya 1, tebalnya ini yang kita cari kuadrat. Nah, kita masukkan saja sehingga T kuadrat per 6. Nah, kayu tadi sigma izin kayunya adalah 15 MPa. Nah, kalau kita bikin ke kilonewton kalau nggak salah 15.000 kilonewton per meter persegi. Nah, kita coba masukkan yang tadi tahu izinnya di sini, momen maksimalnya ketemu 125 dibagi ini tadi W-nya, section modulusnya, tahanannya tadi. Sehingga kita dapatkan nanti teman-teman nilai dari T adalah 0,22 meter atau sekitar 22 cm. Nah, ini kalau kayu tebelnya 22 cm kan nggak ada di lapangan ya. Nah, ini bisa kita bulatkan misalkan 24 cm tapi kita gunakan kayu 3 lapis yang tebalnya biasanya kayu kaso atau papan yang 8 cm. Nah, misalkan seperti ini ya. Turap kita kalau 1 lapis kan nggak cukup karena butuhnya 22. Nah, kita bisa gunakan ya gabungan papan kayu seperti ini. Sehingga kita punya 3 lapis sehingga harapannya kuat. Nah, itu teman-teman terkait dengan perencanaan. Oke, mungkin demikian teman-teman penjelasan saya terkait dengan turap. Ini cukup panjang, memang materinya cukup padat sehingga ini waktunya juga sudah cukup mepet. Silahkan kalau ada pertanyaan teman-teman sebelum kita lanjutkan dengan materi yang lain atau diskusi, silahkan.